serta alumni, siswa, akademisi, media, dan seluruh partisipan yang sudah mulai memasuki Zoom meeting kita pada hari ini. Jika suara saya didengar, mohon untuk bisa mengetik kata mata air di chat. Apabila suara saya didengar, bisa tolong diketik di kolom chat. Di situ ada tulisan, bisa ditulis mata air supaya saya bisa tahu apakah suara saya bisa didengar. Oke, sudah mulai datang mata air. Baik, baik. Oke. Iya. Sambil menunggu, masih kita berarti suara saya jelas insya Allah, sambil menunggu dengan partisipan yang lain, kita masih tunggu. Insya Allah pada hari ini kita akan mendengarkan sama-sama pemateri kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Hadi Susanto, dengan tema yang sangat menarik. Sangat menarik sekali karena kita bagaimanapun sebagai orang tua, wali murid, ataupun guru, ataupun siswa ingin sekali memberikan kontribusi kita kepada masyarakat di dunia, khususnya kita sebagai masyarakat muslim, bagaimana kita bisa membentuk komunitas sains. Dan hari ini insya Allah kita kedatangan pembicara yang sudah pakar di bidangnya. Beliau adalah pengajar juga di Universitas Essex di Inggris. Insya Allah sambil pelan-pelan kita tunggu peserta yang lain. Dan sampai saat ini juga bisa dilihat melalui YouTube channel live langsung, insya Allah bagi teman-teman yang hari ini bisa bergabung di Zoom. Oke, masih saya tunggu responnya buat bapak-bapak, ibu-ibu masih mendengar, yang bisa mendengar suara saya bisa ditulis kata mata air. Sepertinya Pak Prof juga sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pada pembicara kita, Bapak Profesor Dr. Hadi Susanto, selamat datang. Yang terhormat berbagai media, mulai dari Jawa Pos, yang terhormat dari Tribun, dari Kompas, Republika, Balai Pustaka, dan Pusat Studi Bahasa di TB, UI, Unsri, dan juga Unlam, yang terhormat juga akademisi diaspora Australia dan rekan-rekan penulis dan akademisi dari FAMI, UGM, serta yang kami hormati Ibu Astri Katrini Alafta SSMED selaku pimpinan redaksi majalah Mata Air. Terima kasih karena pada hari ini atas berkat kerjasama dan juga jerih payah dan juga sumbangsih dari Mata Air, Parents Club Indonesia beserta dengan 10 sekolah mitra Parents Club, dengan puji syukur kita berhasil mengadakan satu acara, yaitu Sharing by Parents, dengan topik bagaimana membentuk komunitas sains pada masyarakat muslim dunia. Hari ini pembicara kita merupakan Profesor Dr. Hadi Susanto yang ahli di bidang matematika. Beliau kelahiran dari Lumajang dan saat ini juga aktif masih mengajar di Universitas Essex Australia. Pak Prof, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Dan juga terima kasih sekali juga kami sampaikan atas kehadirannya hari ini untuk bisa bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Perkenalkan, nama saya Marwaji, saya selaku koordinator Parents Club dari Sekolah Teuku Arif Fatih Bilingual School di Banda Aceh. Dan insya Allah hari ini saya akan mencoba untuk memoderatori pertemuan kita hari ini.
Bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian, atau staf guru yang ingin mengenal lebih dekat tentang profil Bapak Profesor Dr. Hadi Susanto, bisa dilihat di sini bagaimana dia juga menyelesaikan studinya di ITB sampai dengan mendapatkan gelar profesornya, dan saat ini kalau saya tidak salah beliau juga masih aktif di Khalifa University United Arab Emirates, serta kalau nggak salah sekarang ada di sana ya Prof ya, sekarang di Indonesia ini waktu jam 11, mungkin kalau di sana kayaknya jam 4 atau jam 5 pagi. Jadi kami juga sampaikan terima kasih atas kesediaan Prof. Atau mungkin jam 7, jam 8 pagi, mohon maaf. Dan insya Allah ini nanti bisa dilihat profil lebih detailnya. Beliau juga menuliskan salah satu topik atau artikel yang ada di majalah Mata Air, teman-teman sekalian, yaitu siapa bilang matematika susah, ternyata belajar matematika mudah. Jadi artikel ini juga bisa dilihat di majalah Mata Air edisi Januari, Februari, Maret tahun 2020 yang sangat banyak menginspirasi khususnya kami sebagai guru di sekolah-sekolah yang khususnya juga belajar atau mengajari tentang pelajaran sains. Oke, ini teman-teman dan bapak-bapak, ibu serta orang tua, wali murid dan partisipan sekalian, ini juga majalah Mata Air merupakan majalah sains, spiritual, dan juga budaya. Ini bagaimanapun kebutuhan kita untuk bisa mempelajari tentang sains dan spiritual ini memiliki keterbatasan literasi, dan alhamdulillah Mata Air muncul sebagai salah satu majalah yang memberikan edukasi tentang sains dan spiritual dengan bahasa yang sederhana dan cocok sekali untuk menjadi bahan bacaan di rumah maupun di sekolah, di kantor maupun di tempat-tempat berkumpul lainnya. Dan mungkin karena saat ini sedang mengalami pandemi, ada beberapa edisi khusus nanti terkait tentang Mata Air, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Oke, ini juga profil dari Pak Hadi Susanto. Sains itu susah, begitu kesan yang sering kita dengar, tidak hanya di tengah masyarakat awam, bahkan juga di sekolah. Kesan negatif ini berkembang karena rendahnya literasi sains masyarakat. Literasi rendah salah satunya karena tidak ada bahan bacaan sains populer yang ditulis dengan bahasa yang sederhana. Mata Air adalah pionir yang hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, karena Mata Air perlu jadi bacaan wajib di rumah dan di sekolah. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Jika nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat atau raise your hands. Sekian pembukaan dari saya. Nanti kurang lebihnya susunan acaranya adalah 30 menit penyampaian dari Bapak Profesor Dr. Hadi Susanto, dan nanti jika ada pertanyaan bisa kita sampaikan. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Profesor, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ustadzah Asri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hadir di sini, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di bulan yang barokah ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat ke depannya, paling tidak untuk saya pribadi. Menyambung yang disampaikan oleh moderator Ratna Marwaji, terima kasih banyak pendahuluannya yang sudah panjang lebar. Seharusnya saya pendek aja karena orangnya sudah lebar juga. Maaf, Bro. Ini karena waktu kita tidak banyak, jadi saya ingin mendahului dengan memberikan pengantar diskusi saja, jadi tidak presentasi yang panjang. Menghabiskan banyak waktu, nanti kita sambung dengan diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan ada yang
pertanyaan yang menarik, yang lebih enak dan tidak membuat ngantuk waktu puasa ini. Saya minta izin share screen untuk presentasi. Boleh Prof, silakan Prof. Sudah kelihatan ya? Sudah Prof, sudah jelas. Ini kalau saya pindah juga sudah kelihatan? Iya, sudah jelas juga. Oke, topik yang diberikan oleh majalah Mata Air sangat berat, karena bagaimana membangun sains di tengah komunitas muslim dunia itu topik yang tidak ringan. Sementara komunitas sendiri bagi saya juga tidak harus besar, karena itu yang paling gampang kita mulai dari yang paling kecil, dan karena ini melibatkan banyak sekolah Islam, jadi saya berharap kita bisa mulai dari sekolah kita sendiri. Karena itu judulnya saya perkecil menjadi sains dan muslim, antara nostalgia dan cita-cita. Ini kalau bicara tentang sains dan muslim, biasanya kita akan terbawa ke yang disebut dengan zaman keemasan atau golden age gitu ya, Islamic golden age biasanya. Jadi karena biasanya suka ditarik ke sana, jadi saya akan mengawali bahwa ini mohon maaf pengawalannya mungkin agak membosankan. Karena bagaimanapun kalau kita bicara sejarah, itu sebaiknya kita lihat dari awal sampai sekarang, dan kalau sejarah paling tidak kita belajar dari SD, paling tidak saya itu belajar dari SD, bahwa sejarah itu biasa dimulai dari Mesopotamia, gitu, terus kemudian Mesir kuno dan seterusnya. Dan dari Mesopotamia itu kita juga yang tidak kita pelajari waktu di SD, atau paling tidak saya pelajari adalah sains dan teknologi yang dikembangkan khusus di kebudayaan lama tersebut. Dari Mesopotamia, terus India, Cina, bagaimana angka itu sudah dipakai di sana. Kemudian masuk ke classical antiquity, ada Roman. Nah, dari Roman ini yang paling menarik biasanya pindah ke abad pertengahan. Nah, abad pertengahan sering kita bilang Eropa mengalami Dark Ages, sementara negara Islam mengalami Golden Ages. Jadi di abad pertengahan ini yang sering kita sampaikan sebagai masa kejayaan Islam. Nah, yang menarik adalah nanti kita akan lihat bahwa kejayaan Islam pun itu sebetulnya tidak berdiri sendiri, tapi mengalami proses kelanjutan, keberlangsungan. Dari awalnya proses mengopi, menerjemahkan, kemudian mengembangkan. Nah, proses ini yang perlu kita sadari bahwa kita tidak bisa membuat sebuah kebudayaan yang berdiri sendiri dari para pendahulu-pendahulu sebelumnya. Kemudian dari zaman keemasan Islam itu menyebar sampai kejatuhan Utsmani, kemudian masuk ke zaman Renaissance, ya, zaman Eropa mulai mengenal pendidikan yang sebelumnya sangat terbelakang dibandingkan dengan perkembangan di Arab. Nah, di zaman Renaissance ini juga kita melihat mereka itu juga mengembangkan pendidikan yang diambil dari zaman abad pertengahan, dari zaman Islam itu, dari zaman kejayaan Islam. Dan di Renaissance inilah kemudian kita mengenal revolusi pendidikan. Yang nanti kita akan coba lihat apa hubungannya antara revolusi pendidikan ini dengan pendidikan dalam Islam misalkan. Saya akan lewati saja biar tidak membosankan. Nah, berbicara tentang zaman keemasan Islam, pasti yang paling sering disebutkan atau pada utamanya itu pada zaman Khilafah Abbasiyah. Nah, salah satu sumber penulisan artikel, buku-buku, pengetahuan itu dari Baitul Hikmah atau yang biasa diterjemahkan sebagai House of Wisdom ini. Nah, yang menarik adalah bagaimana Islam berkembang saat itu dan juga pengetahuan sains juga berkembang saat itu. Ini banyak teori yang nanti coba akan kita lihat. Nah, sebelum itu bahwa posisi pentingnya Baitul Hikmah dalam
perkembangan pengetahuan modern itu tidak hanya diakui oleh orang Islam, tapi juga para sejarawan Barat. Salah satu hal spesifik yang membedakan zaman Islam dengan zaman kegelapan Eropa waktu itu adalah bahwa buku itu sudah menjadi salah satu alat barter antara negara, antara kekaisaran Bizantium Romawi dengan kekhalifahan. Jadi Khalifah Abbasiyah itu menerima buku, terutama bukunya Al-Majuz itu dari Ptolemeus, itu sebagai syarat gencatan senjata antara kekaisaran Bizantium dengan kekhilafahan. Ini yang menarik. Bagaimana buku pengetahuan saat itu dihargai sangat tinggi, tidak hanya sebagai buku saja, tapi punya posisi yang penting, saking pentingnya sampai menjadi syarat gencatan senjata antara dua kekaisaran besar, antara dua negara yang sangat besar. Nah, ini beberapa teori, sebetulnya nggak jelas sampai sekarang itu apakah memang benar-benar seperti itu. Tapi ini beberapa dua di antara sekian banyak teori yang disampaikan oleh para sejarawan. Kenapa sains berkembang saat itu di era Abbasiyah terutama, itu ada 2 poin. Yang pertama karena alasan mistis. Dan alasan mistis ini sebetulnya bersambung dengan zaman sebelumnya, ketika di zaman Yunani kuno misalkan. Yang pertama alasan mistis itu adalah bahwa ketika seseorang itu belajar pengetahuan, dia mendapatkan rasa zauk gitulah, yang seperti dia semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kata anak saya itu ketika dia belajar terus mengerti sesuatu, dia bilang dia seperti open the secret of the universe katanya. Jadi anak saya ketika dia memahami sesuatu, dia bilang, wah ini rahasia alam ini terbuka. Nah, ucapan ini sebetulnya juga, ini misalkan Ibnu Rusdi itu terkenal dengan ucapan ini, bahwa ketika orang belajar anatomi misalkan, itu imannya itu justru bertambah. Dan dia merasa seperti ada rasa kesatuan gitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya ungkapan ini juga disampaikan, ungkapan serupa disampaikan oleh Ptolemeus. Ketika dia menulis Al-Majuz itu yang jadi alat barter, alat genjatan, bukan alat, harta karun, perseratan untuk genjatan senjata antara Bizantium dengan Khalifah Abbasiyah itu, Ptolemeus itu mengatakan bahwa ketika dia mempelajari sesuatu, ketika dia melihat ke langit dan menurunkan teori itu, teori pergerakan benda-benda langit itu, dia seperti, istilah dia seperti terbang, bertemu dengan dewa-dewa, dan meminum apa istilahnya itu, kalau di film Hercules itu ambrosia. Jadi ini istilah juga yang juga dipakai oleh para ilmuwan di zaman Yunani kuno, dan bersambung ke zaman kekhilafan Abbasiyah ini. Seperti yang saya kutip di situ disampaikan oleh Ibnu Rusdi. Ini alasan pertama. Jadi ada alasan mistis bahwa dengan belajar ilmu pengetahuan itu, maka seseorang imannya akan bertambah. Terus kemudian yang kedua adalah berkembang sains yang spesial berkembang, itu yang khusus terutama yang berhubungan dengan kebutuhan untuk peribadatan. Jadi misalkan astronomi itu sangat pesat berkembangnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan kebutuhan untuk menentukan misalkan Ramadan, Syawal dan seterusnya. Kemudian juga ilmu bumi, pengukuran geometri ruang misalkan, itu juga sangat berkembang. Kenapa? Karena misalkan untuk menentukan arah kiblat, posisinya. Itu saya tidak punya kesempatan banyak, itu ada buku ya, sebenarnya ada halaman yang menarik dari salah satu ulama Islam itu bagaimana menurunkan jari-jari bumi itu padahal abad pertengahan.
itu sudah bisa menurunkan jari-jari bumi dengan ketepatan yang mengagumkan. Nah, hal yang lainnya adalah seni geometri. Nah, geometri berkembang kenapa? Karena dalam Islam dikatakan kalau melukis makhluk hidup itu haram. Karena manusia itu cinta dengan seni, maka dia harus melimpahkan, meluapkan gairahnya itu dengan mengembangkan seni yang lain. Maka akhirnya seni geometri, seni tiling, pengubinan itu berkembang pesat juga. Gitu. Jadi ada beberapa hal itu. Nah ini dua di antaranya yang membuat kenapa sains berkembang di zaman itu. Nah pengakuan tentang scientific procedures ini yang berkembang pesat itu karena ada hubungannya dengan kebutuhan peribadatan, itu juga misalkan diakui oleh ini Profesor Gingerich ini dalam majalah Scientific American, dia menuliskan tahun 86 tentang Islamic Astronomy, bagaimana perkembangannya dari zaman kuno sampai masuk ke zaman kekhilafahan, zaman Islam, sampai perkembangan ke abad modern. Ini yang menulis orang bule, tapi istrinya menarik. Bahwa ketika kita bilang zaman keemasan, Islamic Golden Age itu bukan sesuatu yang kita saja orang Muslim yang mengangkat itu, tapi juga diakui oleh para sejarawan Barat. Nah, kalau kita bilang tentang zaman keemasan Islam, biasanya langsung terlintas bahwa yang akan kita sebut contohnya adalah Al-Khawarizmi, yang kemudian menjadi algoritma itu katanya. Terus yang menuliskan buku kita bilang Al-Jabr wal Muqabalah, terus menjadi kata Al-Jabar misalkan. Nah sebetulnya di atasnya Al-Khawarizmi itu ada 3 orang ini. Ini yang menurut para historian, para sejarawan Barat itu 3 orang ini adalah master terbesar di mana Khalifah Islam. Yaitu Ibnu Haytham atau Al-Hazin yang ahli dalam bidang optik, dan Al-Biruni, astronomi, dan Ibnu Sina. Ibnu Haytham ini bahkan para sejarawan itu sebagian mengatakan Ibnu Haytham itu posisinya, levelnya itu pada level Newton, Isaac Newton. Atau bahkan Archimedes. Gitu, saking tingginya. Jadi dia orang jenius dia. Jarang kita bahas karena memang susah kalau menyebutkan Ibnu Haytham harus berbicara tentang optik. Sementara optik itu paling enggak ya SMA ke atas gitu. Jadi yang lebih mudah biasanya kita kasih contoh Al-Khawarizmi dengan kitab Al-Jabarnya itu. Nah, terus kemudian yang menarik juga selain Ibnu Haytham ini yang Ibnu Sina ini. Nah, ini menurut saya juga perlu kita diskusikan juga bahwa keterbukaan terhadap semua golongan ini juga menarik karena Ibnu Sina ini sebagian besar mengatakan beliau ini orang Syiah. Gitu. Sebagian ulama juga menggolongkan beliau ini ke dalam golongan orang kafir. Nah, ini menarik. Tapi pada level saintifiknya, achievementnya, itu kita Muslim sepakat bahwa Ibnu Sina ini adalah salah satu tokoh besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya pada zaman Khilafah Abbasiyah, tapi juga lintas generasi sampai ke perkembangan ilmu pengetahuan modern. Bahkan kitabnya, bukunya itu masih dipakai di Eropa sampai beberapa buku kedokterannya itu. Canonnya itu masih dipakai sampai 1700-an kalau tidak salah. Nah ini saya cuma menyebutkan satu contoh saja karena waktu saya sudah hampir habis, pengantarnya kita lanjutkan diskusi. Satu contoh saja, sisa dari ilmu atau pengembangan ilmu pengetahuan dari zaman Abbasiyah itu sampai sekarang. Misalkan angka 0, bilangan 0 ini.
waktu itu di zaman abad pertengahan itu orang Eropa itu tidak punya angka 0. Sistem yang dipakai adalah sistem bilangan Romawi. Nah, kalau kita seandainya saat ini memakai bilangan Romawi, kita mengajarkan ke anak murid kita susah kalau mau pakai penjumlahan secara kolom. Misalkan 10 ditambah 5 pakai kolom, kan kita tuliskan 1, 0, terus di bawahnya ada 5. 0 ditambah 5 jadi 5, satunya turun jadi 1, jadi 15. Kalau kita menggunakan angka Romawi, kita nggak bisa menggunakan penjumlahan kolom. Karena yang ada adalah satu strip, 2 strip, 10 jadi X, terus 5V. Kalau misalkan mau kolom 10 tambah 5 gimana? X dan bawahnya V. Nggak jadi, nggak jalan. Jadi kalau pakai bilangan Romawi, ketinggalan jauh kita saat ini. Nggak berkembang seperti sekarang. Nah, 0 itu sebetulnya adalah peninggalan India dan Cina. Jadi orang India dan orang Cina sebetulnya memakai. Jadi kalau kita baca ada misalkan sebagian koran nasional pernah menuliskan kalau 0 itu yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Sebetulnya bukan. Al-Khawarizmi itu dia mengenalkan angka 0 ke Eropa. Tapi dia bukan penemu bilangan 0. Angka 0 sudah dipakai oleh orang India, orang Cina. Simbolnya sudah 0, bunder, bahkan sebagian masih titik gitu. Nah, ketika Islamic Empire ini menyebar, mengakuisisi banyak negara-negara, itu mereka menerjemahkan termasuk kitab-kitab dari India. Ini ada kontinuitas, kebersambungan, dan keterbukaan. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau sebetulnya angka 0 dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa India waktu itu disebutnya dengan istilah sunya. Sunya itu artinya kosong, hampa. Gitu. Oleh Al-Khawarizmi, sunya ini kan kosong, hampa. Diterjemahkan menjadi sifr. Bahasa Arabnya sifr. Nah, sifr ini sebetulnya mempunyai akar kata yang sama dengan bulan Sapar, kalau orang Jawa bilangnya, atau bulan Sofar. Artinya apa? Sama-sama, artinya kosong. Kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, kenapa disebut bulan Sofar? Karena dia diapit oleh 2 bulan suci. Selama bulan suci itu orang nggak boleh perang. Jadi ketika bulan Sofar, itu orang Arab rumahnya kosong. Kosongnya bisa jadi karena mereka keluar pergi berperang, atau mereka mengosongkan rumah orang. Jadi sifir, kosong. Nah, sifir ini oleh Al-Khawarizmi, jadi digunakan menjadi sifir, dikirim ke negara-negara jajahan, di bawah, termasuk ke Eropa, ke Italia, juga dipakai oleh di sana. Nah, yang menarik adalah orang-orang Eropa waktu itu, mereka menolak bilangan 0 ini. Mereka mengatakan bilangan 0 tidak ada, karena tidak ada yang namanya tidak ada. Gitu. Tuhan itu ada, menciptakan segala sesuatu, pasti segala sesuatunya itu ada. Gitu. Jadi nggak mungkin ada bilangan 0. Jadi mereka menolak. Karena itu orang Eropa waktu itu yang menolak mengatakan bilangan 0 ini bilangan kafir. Infidel number. Nah, kenapa 0 bisa sampai sekarang? Karena banyak para pendeta yang diam-diam mereka menerjemahkan kitab-kitab buku-buku matematika dari para sejarawan muslim, para matematikawan muslim itu secara sembunyi-sembunyi. Termasuk adalah mereka menerjemahkan dari kata 0 dalam bahasa Arab yang artinya sifir menjadi zefir. Dalam logat Italia, zefir itu disebut juga dengan zefiro. Zefiro masuk ke Inggris menjadi zero. Jadi kalau kita bilang number zero, itu sebetulnya number sifir. Bilangan 0. Nah, ini bukan teori otak-atik gaduh, ini bukan teori konspirasi. Tapi memang sejarawan mengakui bahwa zero itu berasal dari sifir. Ini contoh sisa yang kita rasakan sampai sekarang. Saya langsung lompat ke ini, insya Allah slide terakhir, 2 terakhir lah.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi di zaman pertengahan, ilmu pengetahuan dari Arab berkembang, masuk ke Eropa yang zaman ke-8 waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah, Eropa berkembang, ketika di zaman Renaissance itu Eropa berkembang, mengalami scientific revolution. Pertanyaannya, kenapa Barat maju, tapi Timur mundur? Ini sampai sekarang, para sejarawan belum sepakat dengan alasan utamanya. Tapi ada beberapa teori yang saya akan kutip. Misalkan yang teori yang pertama yang sering sekali kita dengar, bahwa Islamic Empire waktu itu mendapat serangan dari banyak sisi. Dari perang salib dari barat, dan juga penyerangan orang-orang Mongol dari timur. Kita dengar cerita bagaimana Sungai Nil yang berwarna hitam karena banyaknya kitab-kitab yang dibuang ke sungai dan seterusnya. Nah, tapi tidak semua sejarawan sepakat dengan alasan ini. Ada juga yang mengatakan ketika sains itu sampai ke Eropa, itu ada karakteristik yang berbeda dari cara berkembangnya antara Barat dengan Timur. Di Barat, sains itu bisa berkembang secara independen, secara mandiri pada tingkatan personal, tidak bergantung kepada pemerintahnya, kepada pemimpinnya. Sementara di zaman sisa kekhilafahan Islam itu, perkembangan sains ini sangat bergantung kepada patronas, pada gaya pemerintah dari pemimpinnya. Kita juga dengar misalkan bagaimana Ottoman Empire takluk juga karena misalkan ketika perang dunia itu mereka tidak bisa mengembangkan persenjataan secara masif, gitu. Karena Ottoman Empire itu menekankan pada agriculture misalkan, dan seterusnya. Ini menurut teori kedua. Nah, teori ketiga itu penulis buku ini, David King, dia seorang profesor di Frankfurt, sejarawan di Frankfurt. Dia mengatakan, kalau kita bertanya kenapa sains Islam mundur, itu sebetulnya pertanyaan yang kebarat-baratan. Kenapa? Karena sebetulnya bukan faktor luar ataupun faktor dalam yang menyebabkan sains Islam itu mundur. Tapi memang sudah saatnya. Gitu. Memang sudah hukum alam bahwa tidak semuanya itu hidup bisa selamanya. Pasti ada hidup, ada mati. Nah, jadi dari sejarah sekian panjang, tidak ada sebuah empire yang bisa hidup ribuan tahun. Nah, sains Islamic Empire, Golden Age-nya ini sudah 1000 tahun. Jadi ya lumrah saja kalau sudah saatnya dia tumbang digantikan oleh peradaban yang lain. Nah, ini cuma 3 saja, dan jadi banyak. Nah, sekarang kalau kita mau mengembangkan sains Islam, ini secara umum saya melihatnya ada 2 kutub yang saat ini saling bertolak belakang. Kutub pertama mengatakan bahwa kita harus memasukkan spirit Islam ke dalam sains yang saat ini hilang di dalam sains barat. Ini hal yang sama disampaikan oleh misalkan Ustadz Nu'man Ali Khan. Dia juga menekankan ini. Sementara di sisi yang lain, kutub yang lain, bahwa kalau kita mau mengembangkan Islam menggunakan spirit, kalau kita mau menggunakan sains berdasarkan spirit Islam itu susah. Karena nilai tradisionalis keagamaan itu justru menghambat perkembangan sains. Itu ada 2 kutub ini. Slide terakhir, insya Allah. Ini contoh dari 2 kutub ini. Jadi yang pertama adalah tadi bahwa kita harus memasukkan spirit Islam ke dalam sains. Nah, ini yang menarik misalkan dari Pakistan, ini disampaikan oleh Profesor Pervez Hudboy, dia dari Profesor Fisika. Dia mengatakan panduan pendidikan dari Institute for Policy Studies di Pakistan itu mengatakan sains Islam itu gini, kalau kita itu kalau mengajarkan kimia, jangan bilang hidrogen dan oksigen bila ketemu akan jadi air. Jangan bilang begitu, sains Islam itu akan mengatakan hidrogen dan oksigen kalau ketemu dan Allah mengizinkan maka akan terbentuk air. Gitu. Ini spirit Islam menurut Institute for Policy Studies tadi. Sementara di sisi lain ini yang saya juga dengar langsung, ini pengalaman pribadi bahwa kita tuh nggak usah belajar sains, karena di akhirat pengetahuan saya nggak akan ditanyakan.
yang ditanyakan itu justru fikih, mengaji Al-Quran. Ini dua sisi yang menurut saya contoh dari tarik ulur antara dua sisi yang ekstrim tadi. Nah, saya ingin menutup pengantar diskusi kita yang posisi yang saya ambil secara pribadi. Ini saya tidak mengatakan bahwa ini posisi yang terbaik, posisi yang benar, tapi ini yang secara pribadi saya pakai. Saya ingin mengutip bahwa Abdus Salam ini salah satu dari, kalau tidak salah hanya 2 saja ilmuwan saintis Muslim yang mendapatkan hadiah Nobel. Nah, ini juga kita bisa diskusikan apakah Abdus Salam termasuk Muslim atau enggak, gitu, karena beliau ini Ahmadiyah, gitu ya. Dan kita tahu ketika beliau meninggal itu nasional geger, Pakistan geger. Apakah harus dihargai sebagai seorang Muslim atau enggak? Gitu. Nah, yang menarik adalah Abdus Salam ketika mendapatkan hadiah Nobel, ketika di panggung dia menerima hadiah Nobel itu, dalam pidatonya itu dia mengutip ayat dari surat Al-Mulk, bahwa beliau mendapatkan hadiah Nobel untuk gaya lemah dari elektron itu, bagaimana atom bisa stabil itu, kenapa mereka tidak pecah gitu elektron dan protonnya, sementara kita tahu sampai sekarang kita belum menemukan kalau antar 2 planet dia masih bersatu itu kan karena ada gaya gravitasi. Tapi kalau tingkatan kecil atom itu kan tidak ada gravitasi di situ. Lalu yang menyatukan apa? Dan ini yang elektromagnetik lemah itu yang diteliti oleh Abdus Salam yang memberikan hadiah Nobelnya itu. Nah, Abdus Salam mengatakan bahwa dia meneliti atom ini karena tertarik dengan ayat dari surat Al-Mulk. Apakah engkau melihat ada yang cacat dari penciptaan oleh Allah ini? Farjil basar hal tara min futur. Kalau sekarang kamu lihat lagi, ada enggak yang rusak dari penciptaan itu? Gitu. Semarjil basar karotain, kalau kamu lihat lagi, yang qalib ilaikal basaru khasian, maka usahamu, tubuhmu capek gitu, kamu enggak akan menemukan wahwa hasir, dan itu lemah lah, akhirnya akan tunduk kita bahwa memang tidak ada satupun yang rusak dalam penciptaan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikutip oleh Abdus Salam dan menurut saya menarik, dan ini sebetulnya sains Islam yang perlu kita kembangkan, bahwa Islam itu menjadi spirit di belakangnya. Saya ada slide tapi tidak usah tunjukkan saat ini. Nah, menurut saya bahwa sebetulnya yang membedakan antara sains Islam dengan non-Islam adalah kalau sains Barat misalkan, itu berhenti pada jawaban kenapa, bagaimana. Tapi kalau Muslim yang meneliti, sebetulnya dia tidak boleh berhenti di situ, tapi harus lebih kontemplasi ke belakang, mendalam lagi, dengan mengucapkan subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Demikian pengantar diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan menarik juga diskusinya. Kalau saya ngobrol sendiri nanti akan ngantuk gitu. Kalau diskusi mudah-mudahan lebih menarik. Saya kembalikan ke Ustaz Nawaji. Baik, terima kasih banyak Prof atas pemaparan dan pengantar diskusinya. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul, tapi insya Allah saya izin berdasarkan first in, first out, tapi pertanyaan yang pertama masuk akan kita coba untuk sampaikan. Mohon kesediaannya nanti Pak Prof untuk menjawab atau memberikan pencerahan. Ada pertanyaan pertama dari Bapak Eko Hari. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini sains dikaitkan dengan ilmu pasti. Bagaimana dengan ilmu sosial? Karena seperti saat pandemi ini, secara akal kita bisa memahami beratnya COVID-19, akan tetapi terimpak pada tatanan sosial. Bagaimana mengaitkan kedua ilmu tersebut, antara ilmu sosial dan ilmu sains yang pasti tadi? Mungkin bisa ditangkap, Prof, pertanyaannya. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Bapak siapa tadi? Bapak Eko Hari. Ya, Pak Eko Hari. Baik, ini yang menarik ini. Sebetulnya emang kalau di Barat
itu yang disebut science itu bukan hanya hard science, tidak lagi sebatas kimia, fisika, biologi, gitu ya. Ya matematika bisa kita masukkan sains atau tidak lah, ini diskusi level yang lebih filosofis gitu. Tapi ada istilah social science juga, gitu. Sains sosial yang di Indonesia itu harus kita akui tidak berkembang karena tidak mendapatkan penghargaan yang seharusnya. Ini baru 4 bulan saya di Abu Dhabi. Ini yang menarik juga ada kesamaan sebetulnya antara kultur Arab dengan kultur Indonesia ini. Bahwa di kita yang dihargai itu baru tahap engineering, teknik. Jadi kalau ada anak pintar, kita suruh dia masuk jurusan teknik. Teknik elektro, teknik informatika, teknik industri, teknik mesin gitu ya. Sementara kalau sains itu kalau bisa jangan masuk ke sains lah. Itu bidang untuk yang level 2 lah atau di bawahnya. Nah, di Arab ini dosen kalau di jurusan teknik banyak dosen lokal. Bahkan pada taraf profesor juga. Di jurusan MIPA dosennya belum ada orang lokal. Yang lokal kalau Arab kita sebut lokalnya lokal dari daerah Maroko, Aljazair, gitu, yang memang berdekatan dengan Eropa. Gitu. Jadi orang lokalnya belum ada, apalagi profesornya. Profesornya di jurusan matematika ada 2, satu orang Brazil, satu orang Indonesia. Gitu, nggih. Ini sebetulnya hal yang sama di Indonesia. Kenapa social science itu tidak dihargai karena pengetahuan kita baru sebatas yang hard itu yang ada gitu. Padahal terutama untuk penanggulangan COVID misalkan saat ini, ilmu sosial sangat diperlukan. Bagaimana pemerintah itu kalau misalkan mau menyampaikan contoh nih ya, bagaimana kalau misalkan pemerintah mau menyampaikan pesan jangan mudik misalkan, itu kalau kita tulis gaya orang sains, hard science gitu, sains kasar, sains orang matematika misalnya nulis ya ditulis jangan mudik saja. Tapi kalau menggunakan ilmu sosial pasti ada pesan terselubung yang bisa disampaikan dalam bentuk gambar entah apa gitu. Nah ini yang seharusnya dipakai gitu, dikembangkan juga. Jadi sebetulnya pertanyaan yang bagus dan itu bukan salah siapa sih, masalah kita semua gitu. Kita kalau punya anak pintar, saya nggak yakin kita akan menyuruh anak kita belajar social science. Itu juga yang ada humor, ada joke menarik ini. Katanya di Amerika gitu. Di Amerika ada pengajian gitu ya, ada di masjid ada pengajian. Penceramahnya itu bicara tentang perlunya kita membangun sains gitu, membangun masyarakat gitu. Atau setelah itu ada tanya jawab bapak-bapak orang Pakistan. Tanya, beri komentar. Ya Ustaz, kita ini harus mengembangkan semua bidang ini. Kita harus mengembangkan ada yang bekerja di bidang jadi ilmu sosial gitu, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi guru, jadi pokoknya semua bidang harus ada, jadi ada tentara gitu, semua bidang harus ada. Dan ini Muslim ini belum ke sana. Terus pembicaranya gitu, betul lah Pak. Syekh betul ya yang Anda ucapkan gitu. Memang kita harus mengembangkan di banyak bidang gitu. Kita harus menguasai banyak bidang. Kalau boleh tahu anak Syekh kerja di mana? Si bapak tuanya itu bilang, alhamdulillah anak saya dokter semua tiga-tiganya gitu. Jadi orang lain kembangkan lah, tapi jangan anak saya gitu. Ini yang harus kita sadari juga. Demikian, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Prof. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan ini kita masuk ke pertanyaan kedua, Prof. Ini dari Bapak Rizal Firdaus. Saya izin bacakan narasinya saja. Prof, saya punya kesimpulan. Seringkali saya sampaikan ke mahasiswa, ilmu itu lahir di timur, tetapi kemudian besar dan dewasa di barat. Bagaimana pendapat Profesor? Terima kasih. Dari Bapak Rizal Firdaus.
Ya, terima kasih Pak Rizal. Kalau dari sejarah memang kita lihat sebetulnya memang dari timur dan juga ada dari barat gitu. Jadi tidak kita jadi ilmu itu berkembang secara kontinu gitu, berkelanjutan, dan ini yang harus kita sadari. Jadi kalau kita mau mengembangkan komunitas sains muslim misalkan, kita tidak bisa memutus mata rantai itu. Udah nggak usah dipakai ilmu barat itu, kita tinggalkan saja. Nggak bisa. Kita harus bersambung. Dan memang timur, terutama India, itu punya posisi yang penting dalam mengembangkan awalnya ini, seednya itu, biji awalnya itu memang dari timur, dari India, dari Cina. Yang tadi saya sampaikan terus masuk ke Arab, dari Arab masuk ke Eropa. Nah, ini menarik, Arab ini punya posisi yang kalau diputus, para sejarawan bilang gini, seandainya Arab ini tidak menerjemahkan buku-buku orang India, pengetahuan kita nggak seperti sekarang. Ini yang bilang orang Barat, bukan Muslim. Jadi berkelanjutan. Nah, saat ini kita bisa bilang maju di Barat, di Amerika. Nah, tapi sebetulnya para sejarawan juga mengatakan bisa jadi sudah mau habis ini Barat ini, atau paling enggak sudah mulai ada saingan, yaitu peradaban Cina. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita sebagai Muslim mau mengambil posisi di mana? Apakah masih akan menjadi pemain cadangan, gitu, yang tinggal apply gitu, atau kita akan mulai berniat maju untuk menyaingi, gitu, atau paling tidak harus menyaingi, nah, apa ya, mulai mau masuk jadi pemain inti lah, gitu. Dan ini di tangan kita semua. Gitu, Ustaz, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih banyak. Ada lagi, Prof, sebagai informasi juga, jangan sampai keluar dulu karena nanti di akhir seminar akan kita bagikan link untuk mengisi survei supaya untuk bisa evaluasi untuk kami sendiri dan juga mendapatkan sertifikatnya. Pertanyaan ketiga, boleh ya Prof ya? Ini ada pertanyaan dari Ibu, kalau saya tidak salah, Ibu Rafita. Beliau menanyakan tentang sebentar Prof, bagaimana memajukan peradaban timur dengan sains Islam dan spirit Islam apa saja yang mendukung sains tersebut, serta apa saja yang menghambat perkembangan sains tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini di slide saya yang terakhir tadi sebetulnya ada sedikit jawaban. Kalau menurut saya kita juga masih cari sebetulnya yang disebut dengan sains Islam itu seperti apa. Maaf, apakah sholat itu melambangkan 360 derajat? Apakah itu masuk sains Islam? Apakah keajaiban angka misalkan 19 lah? Apakah itu sains Islam? Jadi kita sendiri sebetulnya belum punya definisi yang pas. Dan kita nggak perlu mendefinisikan yang pas sebetulnya. Yang perlu adalah kita langsung bekerja aja, kita berjalan. Kita cari sambil berjalan. Kalau saya pribadi, sains Islam itu adalah Islam yang jawabannya itu tidak hanya sampai selesai di kenapa bumi bulat misalkan, kenapa ada gaya gravitasi misalkan, tidak hanya sampai situ, tapi yang tadi saya sampaikan, subhanaka ma khalaqta hadza batila, gitu. Maha suci engkau, tidak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia. Kalau bagi saya itu, jadi spiritnya itu spirit semangat kita menaikkan nilai keimanan kita, itu bagi saya sains Islamnya di situ. Bahkan kita berbicara seperti apa sains Islam itu juga belum jelas. Kalau saya sebagai orang matematika, saya bilang ilmu pengetahuan yang Islami itu matematika, yang paling Islami. Jadi kalau mau dibilang kita cari matematika Islam, nggak ada matematika Islam karena matematika sendiri udah Islam, udah Islami. Kalau sains misalkan biologi, kita ini contoh ya, misalkan biologi masih bisa kita
berdebat bahwa dia bisa dimasuki ideologi lewat misalkan teori evolusi misalkan atau yang lainnya lah, atau misalkan ekonomi, social science. Ini kita bisa masuki ideologi. Jadi kita masih bisa berdebat yang disebut dengan sains Islam seperti apa. Tapi kalau matematika nggak usah didebat lagi ya. Yang seperti apa matematika Islam? Matematika itu yang sudah Islami, nggak bisa dimasuki ideologi. Bagi saya, ilmu pengetahuan yang tahu batasnya itu hanya Islam, hanya matematika. Nanti kalau ada waktu saya bisa cerita yang disebut dengan teori ketidaklengkapan Gödel. Gödel's incompleteness theorem. Jadi Gödel ini temannya Einstein. Jadi intinya gini lah, Gödel itu mengatakan bahwa logika manusia itu terbatas. Udah. Ilmu pengetahuan apa yang punya teori seperti itu, teorema seperti itu? Enggak ada, matematika aja. Gitu. Dan ini yang membuat orang Yahudi ini, Gödel. Logika manusia itu terbatas. Jadi jadi matematika itu sebenarnya bukan benar atau salah. Matematika tidak ada konsep benar atau salah. Jawabannya benar atau salah, bukan sebetulnya yang benar bukan seperti itu. Tapi jawabannya valid atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada konsep benar atau salah, yang ada adalah valid. Jadi sesuai dengan aturan main kita tidak. Karena matematika itu kan cuma main-main saja. Beda dengan sains, jadi nggak ada eksperimen, nggak ada teori. Gitu. Jadi kita sepakat dengan sesuatu yang disebut dengan aksioma. Jadi misalkan ada bilangan 0, yang kalau kita jumlahkan dengan bilangan lain, maka hasilnya bilangan lain itu. Ada bilangan 1, kalau kita kalikan dengan bilangan lain. Jadi ini kesepakatan. Nah, Gödel mengatakan kalau kesepakatan ini mau kita buktikan benar valid tidaknya, kita harus membuat kesepakatan yang lain. Nah, kesepakatan lain itu kalau kita mau buktikan benarnya, kita harus buat kesepakatan, jadi muter terus gitu. Nah, ini Gödel yang bilang ini. Jadi logika manusia itu terbatas. Ini masuk ke filosofi juga nantinya. Gitu. Nah, kemunduran kita, saya mengkhawatirkan kalau kita tuh lebih banyak berdebat di definisi-definisi seperti ini. Sementara kerja kasarnya sudah dikerjakan oleh orang lain. Jadi kalau mau maju, udah kita kerjakan aja sekarang. Kalau kita sebagai orang tua punya anak, udah kita ajarkan anak kita supaya cinta sains. Dan semua sains. Jangan mendiskriminasi sains bahwa satu sains itu lebih tinggi dari sains yang lain. Karena kalau di Indonesia tidak banyak orang arkeologi, nanti akhirnya yang meneliti sejarah budaya bangsa kita justru orang luar. Contohnya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Baik, Prof, tadi sebenarnya ada pertanyaan yang kedua, tapi ini sama sebenarnya sih, kenapa umat Islam saat ini tidak sehebat zaman dulu, tadi sudah pernah dijelaskan juga, dan juga apakah kita terjebak karena lebih fokus pada ritual syariah, itu juga tadi mungkin kurang lebih sudah dijelaskan, dan bagaimana caranya agar umat Islam saat ini segera bisa menjadi sehebat zaman dulu. Mungkin lebih bisa didetailkan, Prof, khususnya buat anak-anak kita, bagaimana cara meningkatkan kecintaan mereka terhadap sains itu sendiri, khususnya karena kita sebagai orang tua memiliki anak-anak yang ingin kita tingkatkan kecintaan mereka terhadap ilmu-ilmu sains. Gitu. Yang kalau satu saja yang menurut saya paling mudah dalam tanda kutip kita lakukan, terutama sebagai orang tua dan guru. Gitu. Bagi saya, kita harus jadi orang tua yang baik dan kita mencarikan guru yang baik untuk anak kita. Definisi baiknya seperti apa? Sebetulnya terutama untuk level dasar, elementary school. Sebetulnya yang paling penting itu adalah kita menyampaikan rasa cinta. Gitu. Bukan teori. Teori itu seharusnya mengikuti rasa cinta ini. Kalau ya ini yang susah. Saya sendiri punya anak ya susah juga harus diperbarui terus. Kalau yang kita sampaikan teori, anak yang terekam itu jadi teori. Jadi kalau matematika itu angka gitu. Tapi kalau yang kita sampaikan itu, jadi kalau yang menyampaikan itu gurunya itu memang cinta matematika, semangatnya itu loh nyampe gitu ke anak itu. Dan ini yang harus kita akui bahwa terutama kalau sisa zaman lama, bahwa guru itu seakan-akan daripada nggak ada kerjaan lah gitu jadi guru gitu. Dan terus guru matematika yang ngajar bisa jadi guru bahasa, guru seni. Gitu.
yang cintanya itu belum tentu ada gitu. Dan gimana kita mau menumbuhkan kecintaan kepada matematika kepada anak didik kalau yang mengajar juga nggak cinta kepada matematika itu. Nah, ini karena ada yang mengundang Ustaz Hasri, jadi ini yang sebetulnya penting untuk majalah Mata Air itu adalah menyampaikan ini bahwa ilmu pengetahuan itu jangan dilihat sebagai hafalan atau ya kasarnya saja gitu loh, tapi pesan terselubungnya itu apa? Misalkan saya kalau ke sekolah, kalau diminta ngisi di sekolah, saya suka tanya, inti matematika itu apa sih? Itu nggak banyak yang bisa jawab. Biasanya kebanyakan bilang angka. Kalau bagi saya dan bagi matematikawan, inti matematika itu bukan angka, inti matematika itu adalah logika. Gitu. Jadi sebetulnya kegunaan matematika itu bukan supaya bisa ngitung, tapi supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang logis, yang masuk akal. Itu intinya matematika di situ. Ini kalau nggak nyampe pesan seperti ini ya jadinya menakutkan matematika. Jadi satu sajalah dari sekian banyak teori saya gitu. Dari pengalaman. Kita harus menjadi orang tua yang baik dan menjadi guru yang baik. Yang bisa menularkan kecintaan, semangat. Bukan teori saja. Teori itu sebenarnya di belakang. Demikian Ustaz, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, jadi kita harus mulai cintanya dari diri kita sendiri ya, Prof. Sebagai orang tua, sebagai guru, baru kita tularkan cinta itu seperti virus-virus yang insya Allah akan menulaikan virus cinta lebih banyak lagi pada anak-anak kita. Ini karena memang sudah hampir jam 12, izin mungkin satu pertanyaan lagi, Prof, boleh? Atau sesuai waktunya, Prof, masih, kalau boleh ya, masih ada waktu. Boleh, ada saya banyak 3 jam lagi masih boleh. Berikutnya saya jam 3:30 ini. Setengah 4 pagi ya, Prof, di sana ya? Enggak, saya online berikutnya jam 3:30 sore Indonesia. Oke. Baik. Prof, ini ada dari Bapak Sandi. Bapak Sandi menyampaikan, menurut Prof, bagaimana perkembangan atau tren iptek di masa depan? Apa yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan dan menguasai perkembangan iptek di masa depan tersebut? Terima kasih, Prof. Mohon kesediaannya. Ya, pertanyaannya filosofis sekali nih rata-rata, susah. Bagaimana menguasai iptek? Setelah cinta itu juga kita harus menyebar nanti kalau untuk kedepannya social science akan semakin punya posisi penting. Itu yang harus kita lihat juga. Jadi kalau mau menguasai iptek sudah keseluruhan ya. Kalau mau menguasai berarti semua harus punya perwakilan di bidang masing-masing. Nggak bisa bangsa kita atau Muslim umat Islam hanya konsentrasi di teknik saja. Saya yakin udah 100% peluangnya nggak akan maju. Karena kalau kita lihat contoh sekarang saja, di negara mana yang ipteknya maju, yang teknologinya maju, tapi sainsnya nggak maju. Saya ingin tahu satu saja, nggak akan ada. Gitu. Karena semua saling mensupport. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi kalau kita mau mengembangkan komunitas Muslim, komunitas sains Muslim, harus semuanya ada gitu. Semua harus ada perwakilannya, harus mengembangkan di masing-masing, dan tidak hanya mengembangkan di bidang masing-masing, juga harus saling bekerja sama. Nah, ini kata kunci kedua baru muncul sekarang. Kerjasama itu tidak ada di Indonesia saat ini. Jangankan kerjasama antar bidang, di bidang matematika saja, kerjasama antar matematikawan itu susah kalau di Indonesia. Jadi ada kontinuitas, keterbukaan, dan kerjasama, kecintaan dan kerjasama. Gitu. Dua di antara bagaimana menangkap iptek di masa depan. Oke, baik.
terima kasih banyak. Ibu Asri mungkin ada yang ingin disampaikan, beberapa patah kata terkait ada banyak pertanyaan nih Bu tentang apa sih mata air nih, ataupun jadi mengenal. Prof izin kita kasih kesempatan kepada Ibu Asri Ya, silakan. selaku pimpinan redaksi majalah Mata Air. Mungkin sebenarnya pertanyaannya ada 20 lagi Prof, tapi nggak mungkin diselesaikan. Jadi insya Allah ini akan jadi PR kami dan juga Mata Air nanti. Insya Allah mudah-mudahan bisa disampaikan. Silakan Ibu Asri kesempatannya. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah, luar biasa, 9 hari pagi ini. Betul-betul saya tidak mengira responnya akan sangat luar biasa seperti ini. Prof Hadi, terima kasih banyak, luar biasa pagi-pagi di sana dari Abu Dhabi berkenan untuk membagi ilmu dan share pengalamannya di sini. Bagi kami sangat berarti, Prof. Dan untuk semua pendengar hari ini, pendengar Mata Air hari ini, kami ingin mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Prof Hadi saat ini adalah salah satu bentuk kerjasama atau sinergi yang benar-benar kami sebagai media yang mengusung ide tentang bagaimana memajukan lagi sains, sosial, culture, dan budaya di dalam dunia Islam sebagai dengan sebuah bentuk majalah Mata Air, tentu saja merasakan bahwa orang-orang hebat luar biasa, Masya Allah, semoga ridho Allah menaungi beliau. Terima kasih banyak Prof Hadi, memberikan sinergi dan kerjasama serta dukungan luar biasa. Jadi satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pendengar hari ini, bahwa dari sedikit sekali pengalaman yang mungkin kami punya, karena Mata Air baru 5 tahun gitu ya bersama Indonesia, tetapi kami punya majalah berbahasa Inggris dan berbahasa Arab lainnya yang sudah lebih dari 20 tahun sebenarnya. Kami merasakan bahwa para penulis-penulis asing atau orang-orang Indonesia yang merupakan para pakar yang berada sebagai diaspora di luar negeri itu memberikan dukungan luar biasa sekali kepada Mata Air. Nah, semoga dukungan yang sama juga kami dapatkan oleh rekan-rekan dan diaspora dari, rekan-rekan akademis dari dalam negeri juga. Karena tentu saja tidak ada sebuah media yang bisa berkembang tanpa ada dukungan dari pembaca atau penikmatnya. Kami menyebut orang-orang yang membaca Mata Air sebagai penikmat Mata Air. Karena yang tadi disampaikan Prof Hadi sangat benar, ada sebuah zauk. Zauk itu kalau di dalam ilmu tasawuf, kenikmatan luar biasa ketika kita merasakan kedekatan kita dengan Rob kita, dan zauk itu sebenarnya bisa juga didapatkan ketika kita belajar sains, kita belajar sosial, kita belajar banyak ilmu pengetahuan, dan kemudian mengembangkannya, menjadikannya juga sebagai salah satu sayap yang akan juga membuat orang-orang Islam kembali terbang tinggi gitu. Luar biasa banyak sekali hari ini akademisi yang bergabung, akan dari luar negeri, dari Australia, dari dalam negeri juga. Para penggemarnya Prof Hadi semuanya hadir di sini, luar biasa. Teman-teman dari media, ada para penulis luar biasa, ada Uda Akmal, penulis bestseller kita, ada banyak sekali. Tadi saya lihat Bapak Taufik Wasiat bahkan juga hadir, Dr. PhD Nadia, semuanya hadir. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon maaf. Dukungan terbesar tentu saja dari pemilik Mata Air dan juga para pembaca penikmat Mata Air di sini. Jika memang respon akan sangat baik, kami akan meneruskan mungkin acara-acara seperti ini tentu saja. Pak Marwaji, terima kasih banyak atas hostingnya. Ya, ini malah diminta Pak, Bu, ditunggu Bagaimana? seminar selanjutnya karena. Baik, izinkan kami menyiapkan konsepnya dulu. Prof Hadi sudah mendengar sendiri tentu saja betapa banyak yang masih menunggu siraman ilmu dari para penulis Mata Air, insya Allah salah satunya adalah Prof Hadi. Dan nanti kami minta teman-teman untuk sering pantau media sosial Mata Air. Nanti kami akan memberikan kabar-kabar tentang berita-berita dan mungkin acara-acara baru lainnya. Terima kasih banyak Pak Maraji, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga semua pertanyaan lain bisa dicatat mungkin, dan kami bisa nanti mencoba meresponnya dalam bentuk yang lain mungkin, insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Buat peserta yang lain, jika ada yang ingin menggali lebih dalam, karena ini buat kami para guru matematika ini nama H. Susanto ini banyak sekali menghiasi artikel di ini pelajaran-pelajaran kami gitu, di guru-guru matematika. Jadi kalau yang mau lebih detail lagi
seluk-beluk tentang Bapak Profesor Dr. Hadi Susanto, silakan bisa diketuk http://hadisusanto.net. Di situ juga berisi tentang profil beliau dan karya-karyanya. Ada juga ngaos.wordpress.com kalau saya tidak salah, dan ada banyak kumpulan-kumpulan esai yang ada di dalam tersebut dan dirangkum atau dikompilasi dengan judul Tuhan Pasti Ahli Matematika. Jadi mungkin buat teman-teman hari ini take note dan selanjutnya take actions. Kita pelajari lebih lanjut, tularkan kecintaan kita terhadap sains dan akhirnya bisa memberikan cinta tersebut kepada anak-anak kita dan juga murid-murid kita, insya Allah. Hari ini saya sangat terinspirasi sekali. Terima kasih banyak kepada Mata Air yang sudah menginisiasi dan juga mengundang juga pembicara kita, Profesor Hadi Susanto. Berikut ini juga link untuk sertifikat, mungkin bisa dicatat juga di bit.ly/survei Prof Hadi. Di sana nanti insya Allah akan diberikan sertifikat kepada peserta yang hadir, dan juga ada beberapa informasi, kita mohon doanya juga buat saudara kita yang ada di Banda Aceh. Sekarang kita dengar di sana sedang ada hujan dan banjir yang menimpa berbagai tempat. Ada 2 sekolah kita di sana, mari kita doakan supaya guru-gurunya, teman-teman orang tua murid kita dalam keadaan baik dan sehat dan bisa kembali normal insya Allah. Itu saja mungkin, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Ibu Astri, terima kasih Prof Hadi, terima kasih kepada seluruh peserta media, Jawa Pos, Tribun, Kompas, Republika, Balai Pustaka, Pusat Studi Bahasa, akademisi diaspora Australia, rekan-rekan penulis dan akademisi dari FAMI UGM, dan juga khusus juga kepada Bapak Edvian selaku pimpinan tertinggi dari majalah Mata Air. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seminar series Parents Club selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Marwaji. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jangan lupa mengisi pollingnya. Terima kasih banyak. Rojawi, udah selesai, saya tutup, B. Tunggu sebentar, saya mau kirim link Baik. Silakan. buat yang tadi mungkin belum tercatat, saya kirim di chat ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, linknya. Mohon diperiksa di kolom chatnya, bit.ly/survei Prof Hadi. Insya Allah ini langsung diterima nanti di emailnya masing-masing. Atau di share screen lagi nggak apa-apa, Bi? Oke, boleh di share screen juga, saya juga izin share screen juga. Sebentar. Pak Marwaji, izin mungkin kalau boleh semua pertanyaan disimpan agar menjadi ini catatan bagi kami, dan semua saran-saran juga tentu saja. Baik. Tadi sebenarnya Bu ada banyak sekali testimoni dan testimoni positif dukungan terhadap Mata Air sebenarnya. Baik. Mungkin nanti bisa dikompilasi karena kalau dibacakan semua kayaknya nggak cukup nanti. Baik, tolong nanti dikompilasi, kami akan ya, coba. Pak Ulul, terima kasih. Mohon di Pak Ulul chatnya ini jangan di ini dulu karena kita nanti ada rekamannya, nanti bisa kita compile. Baik. Nanti rekap dari chatnya bisa saya kirimin semua ya, Bi? Baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Ulul, Pak Marwaji, semua teman-teman di Komjet. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya, Bu. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak. Ditunggu lagi seminar selanjutnya, dahsyat sekali. Baik, insya Allah. Okay. Barakallah. Ya, assalamualaikum.